Oke, Indonesia 76 tahun Indonesia merdeka, konsep Karnus siap mendunia. Oke, merdeka Indonesiaku, selamat ulang tahun dan semoga selalu menjadi negara yang menjadi kebanggaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan kembali selamat siang. Kali ini kita akan melakukan kegiatan Zoom dan juga kita akan menghadiri nih acara forum group discussion dari konsep Karnus yang mana bertemakan strategi Jitu menghadapi berbagai varian mutasi COVID-19. Kami ucapkan selamat siang Bapak Ibu semuanya, selamat datang, selamat menghadiri acara ini. Dan kali ini sudah ada 90 peserta yang hadir untuk dapat bersama-sama mengetahui lebih lanjut terkait virus corona dan juga berbagai mutasinya yang nantinya akan disampaikan oleh founder konsep Karnus Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP. Nah, kali ini memang seperti yang kita ketahui bersama, PPKM masih terus dijalankan. Informasi terbaru saya mendapatkan informasi bahwa di Jawa dan juga Bali PPKM diperpanjang hingga 23 Agustus 2021. Nah, untuk itu berarti masih dirasa meningkat ya, semakin ada peningkatan dari penyebaran COVID-19 ini di Indonesia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kami mengangkat tema berikut karena ingin berbagi informasi, terutama Pak Iwan ingin berbagi informasi terkait virus COVID-19 ini, bagaimana caranya untuk menghadapi virus ini bersama-sama di seluruh Nusantara begitu ya. Kami mengajak seluruh pendekar Nusantara untuk bisa bergabung kali ini untuk bisa saling berbagi dan memberikan informasi terkait virus corona, virus secara sendiri, virus corona secara spesifik, dan bagaimana cara untuk melakukan penerapan untuk mencegah dan juga menangani virus corona kali ini. Nah, acara kali ini juga akan kami buka sesi tanya jawab di akhir acara. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memberikan konsultasi begitu ya terkait masalah COVID-19 dapat mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya selama Pak Iwan menjelaskan materi. Jadi bisa dipersiapkan alat tulisnya dan juga gadgetnya untuk bisa dituliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom chat dari Zoom meeting kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah tidak sabar untuk mengetahui bagaimana pemaparan dari Pak Iwan Beni Purwowidodo STP kali ini. Dipersiapkan dulu sinyalnya, dicek ya Bapak Ibu agar selalu dalam kondisi yang on begitu agar pemaparan dari Pak Iwan kali ini dapat diterima dengan baik dan juga secara optimal. Nah, jangan lupa untuk Bapak Ibu penanya beruntung akan ada kejutan juga, akan ada hadiah spesial dari toko Karnus. Jadi bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya secara matang begitu ya Bapak Ibu. Nanti juga akan kami berikan kejutan yang lain. Pada hal ini kita akan memberikan informasi-informasi spesial yang nantinya menjadi hal-hal yang baru begitu ya dari Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung saja. Dengan semangat 45 karena sekarang 17 Agustus kita sapa dari Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP selaku founder dari konsep Karnus. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang, semangat pagi. Semangat pagi, oke, memang harus semangat pagi dimanapun kapanpun harus tetap semangat, apalagi sekarang 17 Agustus nih Pak Iwan, benar ya Pak Iwan? Ya, 17 Agustus dan barusan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sangat yang membuat kita harus sadar bahwa kita sudah merdeka dan wajib mengisi kemerdekaan ini. Oke, siap. Nah, Pak Iwan, kali ini karena memang kondisi penyebaran COVID-19 ini ternyata masih banyak tersebar di seluruh Nusantara, maka pasti seluruh pendekar Nusantara dan juga audiens yang hadir kali ini tuh penasaran nih Pak Iwan, bagaimana caranya agar diri dan juga keluarga terbebas dan terhindar dari virus corona atau COVID-19 kali ini. Jadi bisa langsung saja disampaikan Pak Iwan bagaimana sebenarnya virus dan juga bagaimana penerapan konsep Karnus terkait virus COVID-19. Silakan Pak Iwan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, pada pagi ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dan alhamdulillah kita bisa merayakan hari kemerdekaan negara kita yang ke-76, Dirgahayu Republik Indonesia, dengan tagline bahwa Indonesia tangguh dan tumbuh ya. Nah, baik, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit berpikir dan mungkin pembahasan kayak saya pada hari ini agak dalam karena yang kita hadapi adalah
masalah yang cukup serius, sehingga disinilah kita akan diuji seberapa besar, seberapa mau kita belajar dan seberapa mau kita untuk berpikir. Nah, saya awali acara ini dari banyak hal ya. Yang pertama itu adalah, mungkin bisa tolong slide saya. Ya, jadi saat ini banyak sekali antara hoax dan fakta itu tidak jelas. Jadi ada perang sosmed, masalah corona, kemudian masalah masyarakat kena dampak mulai ekonomi sampai risiko kematian. Tiap hari kita dengar berita duka dari saudara kita, sahabat-sahabat kita. Kemudian terjadi konflik horizontal di masyarakat. Kemudian yang ramai juga antara masyarakat dengan pemerintah juga semacam ada konflik. Dan banyak orang pintar, banyak pendapat di media yang makin membuat bingung masyarakat. Jadi ini saya gambarkan seseorang yang sangat bingung dengan situasi ini. Oleh karena itu saya akan ngajak Bapak Ibu, ayo kita gunakan akal dan pikiran kita. Dunia ini ada yang menciptakan. Sang pencipta menempatkan sistem dan aturan pada semua makhluknya. Jika ada penciptaan, maka yang diciptakan pasti punya aturan. Pasti disematkan oleh sang pencipta, ada aturan yang diciptakan. Negara didirikan oleh founder kita, otomatis ada aturan di negara yang didirikan oleh founder kita. Mobil kita buat, pasti ada aturan di mobil itu. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk bacalah bersama Tuhanmu. Ayo kita membaca, berpikir, merenung, mengenal bahwa Dia adalah Sang Pencipta. Dan Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Lalu kita berdoa minta petunjuk sebagai dasar menentukan langkah menuju kesembuhan dan kemenangan. Setelah kita mau membaca, maka Sang Pencipta sudah berjanji akan mengajarkan kepada manusia pengetahuan yang tidak kita ketahui. Asal kita mau membaca. Membaca itu bukan sekedar membaca, tapi kita berpikir dan merenung. Setelah itu kita berdoa. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Ilmu untuk perang melawan virus, saya buat ada 6 tahapan. Yang satu adalah pemahaman tentang virus. Yang kedua adalah pemahaman tubuh manusia. Yang ketiga adalah pemahaman senyawa komunikasi antara virus dan manusia. Pada gambar saya ini virus, ini manusia. Kalau dia bisa menyerang, berarti otomatis ada komunikasi antara sel manusia dengan virus. Karena ada komunikasi, berarti otomatis ada perantaranya. Dan ternyata Allah membuat sesuatu senyawa yang ada di virus dan ada di sel manusia, yaitu berbentuk senyawa glikoprotein. Maka supaya kita kafah dalam memahami hal ini, maka saya ajak Bapak Ibu nanti untuk belajar tentang glikoprotein. Setelah kita tahu tentang glikoprotein, setelah tahu tentang virus, tahu dengan tubuh manusia, maka kita bikin skenario. Yang keempat adalah kita bikin skenario, yaitu mutasi, skenario infeksi, dan respon imun. Setelah kita gambar kita petakan, maka ayo kita bikin strateginya. Jadi setelah kita belajar, maka kita implementasikan, kita uji pelajaran kita. Tapi ujian kita ini bukan seperti ujian S1, S2, S3 atau sekolah kita, di mana kalau nggak lulus bisa ngulang lagi. Kalau ujian kita nanti pada pasien kena COVID, itu antara hidup dan mati. Jadi hasil belajar kita akan diuji pada ujian nyata ini. Yang keenam, ayo kita perang. Saya mulai dari poin 1, yaitu pemahaman tentang virus. Apa itu virus? Virus itu adalah suatu mikroorganisme yang tidak sempurna. Karena dia tidak sempurna, maka dia butuh makhluk lain, sel lain untuk bereplikasi. Jadi hampir semua makhluk hidup itu bisa diinfeksi oleh virus karena dia sudah masuk ke tingkat sel di makhluk yang akan dituju. Nah, virus mempunyai spike
Nah ini spike atau bahasa awamnya itu mulut ya, atau mungkin penghubung perantara yang bisa komunikasi dengan sel targetnya. Ingat, virus hanya mau datang ke sel yang punya pintu, yang bahasanya sama. Kemudian dia akan masuk dan dia cuma mau numpang untuk replikasi. Cuman sayang, sel yang ditumpangi oleh dia akan mati. Dan itu terus berlangsung begitu. Nah, spike-nya virus ini itu tersusun atas senyawa glikoprotein. Nah, sekarang kita masuk ke virus COVID-19. Jenis virus ini adalah virus RNA. Artinya, nanti kalau Bapak Ibu belajar tentang DNA, RNA, itu adalah suatu senyawa yang merupakan mengatur sifat dan karakter dari suatu makhluk, atau suatu sel, atau suatu virus, dan sebagainya. Artinya, virus ini hanya mempunyai RNA, bukan DNA. Secara garis besar, saya singkat bahwa kalau virus dari RNA itu sangat mudah untuk mutasi. Kemudian, virus ini dilengkapi tentakel, ya tentakel ya ini. Jadi, atau spike, yang berupa glikoprotein, yaitu senyawa gula yang berikatan dengan backbone protein. Nah, nanti kita akan pelajari pada step ketiga ya. Sementara Bapak Ibu yang backgroundnya di luar biologi ya, sementara diingat aja ada senyawa glikoprotein yang menyusun spike-nya virus. Terus virus ini akan mencari target, mencari sel yang mempunyai pintu yang bisa dimasukin oleh spike-nya ini. Ingat, spike itu adalah bahasa komunikasi. Artinya kalau dia mau datang, mau masukin, otomatis dia mencari sel yang punya komunikasi yang sama dengan dia. Nah, yang dituju oleh virus ini, COVID-19, itu adalah semua sel yang mempunyai reseptor ACE2, Angiotensin Converting Enzyme 2. Apa itu ACE2? Nanti kita bahas. Sementara dipahami dulu bahwa virus COVID ini akan mencari sel yang mempunyai reseptor ACE2. Pintunya pintu ACE2. Di mana dia pada manusia? Banyak sekali Bapak Ibu. Ada sel pencernaan, pembuluh darah, sel paru, sel jantung, dan lain-lain. Artinya apa sih tandanya? Yaitu sel yang dia bisa mengkerut dan melebar. Kalau bisa mengkerut pasti ada melebar. Semua kehidupan ini seperti kalau di bahasa Cina itu yin dan yang, hitam dan putih. Pasti ada pasang-pasangannya, berpasang-pasangan. Jadi pembuluh darah bisa mengkerut, pasti dia bisa melebar. Begitu. Kalau mengkerut terus, ini pasti akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan. Demikian juga kalau melebar terus, pasti juga terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi ini akan berirama di situ. Nah, ACE2 adalah suatu reseptor sel pada organ-organ yang tadi saya sebutkan, yang tugasnya punya khusus untuk bypass. Nah, nanti kita pelajari. Kemudian setelah dia masuk, maka dia akan replika di dalam tubuh sel yang sudah berhasil dimasukin tadi. Nah, tubuh manusia akan merespon karena manusia punya sistem imun. Jika sistem imun tidak terkendali, akan ada badai sitokin. Nah, badai sitokin inilah yang akan menyebabkan sel imun menyerang sel yang tubuhnya sendiri, yang sudah terinfeksi virus tadi. Makin banyak yang terserang oleh sel imun kita, maka terjadilah kematian yang masif, ditambah kematian akibat infeksi virus. Jadi ini akan membuat fatal pada pasien yang terkena infeksi virus ini. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi pertama kali ya, satu, ini virus ini mendekati sel yang mempunyai reseptor ACE2. Tolak ini yang mana ungu ini adalah reseptornya. Setelah dia ketemu, dia lengket, maka dia akan memerintah sel untuk membuka dan dia lisis. Dia masuk dan dia akan meminjam dapurnya sel, ribosom, ya, replika dan sebagainya, keluar selnya. Keluar virusnya yang baru. Masuk satu, bisa keluar berapa ratus, mungkin ribuan juga ya. Akhirnya sel ini akan mati.
Kemudian virus ini ngapain lagi? Dia akan mencari target lagi. Retargeting. Nah, kalau jadi ini lebih dari apa namanya? Kalau bahasa marketing itu, kalau di dunia marketing itu ada dana MLM ya. Jadi satu dan bisa banyak. Nah, ini lebih dari itu. Satu lahir 1000, 1000 akan mencari 1000 sel lagi, dan lahir masing-masing 1000 akan jadi 1000 lagi. Jadi bisa bayangkan sangat masif sekali ya di sini. Nah, sekarang untuk virus sudah cukup. Kita coba tentang manusia. Karena yang diserang oleh virus ini adalah tubuh manusia, maka kita coba pahami tentang manusia. Nah, manusia itu apa sih Bapak Ibu? Manusia adalah organisasi sekian triliun sel. Ingat ya, organisasi. Dari sel akan membentuk organisasi jaringan dulu. Jaringan akan membentuk organ. Organ akan membentuk sistem, dan akhirnya tubuhlah manusia. Di sistem inilah Sang Pencipta menyematkan undang-undang dasar dalam DNA-nya, kemudian akan diderivatkan dalam undang-undang dalam bentuk hormon dan sejenisnya. Nah, kita Bapak Ibu, manusia ini pasti ada pergantian sel. Karena ada sel yang mati dan kita bisa menggantinya. Untuk menggantian sel yang mati butuh nutrisi. Nah, cuman Bapak Ibu perlu dipahami bahwa sel kita ini tidak doyan dengan makanan yang masuk ke tubuh kita. Tapi dia butuh nutrisi sel yang khusus untuk bisa diubah menjadi energi dalam menjalankan fungsi kerja dan untuk regenerasi sel. Jadi ini poin pentingnya. Nah, siklus energi. Nah, sekarang kita cek siklus energi, siklus nutrisi dan energi di dalam tubuh manusia. Tadi saya sampaikan bahwa sel itu mempunyai keinginan makanannya tidak sama dengan makanan yang masuk ke mulut manusia. Ini saya gambarkan. Jadi ini adalah makanan ya, masuk ke mulut kita, diproses di lambung, di usus. Kalau gagal diproses maka jadi feses, atau ampasnya jadi feses. Nah, dari sistem pencernaan ini sampai ke dalam sel, ini ada yang mentransportkan. Yang mentransportkan adalah darah. Otomatis dari skema ini kelihatan, apakah mungkin darah bawa nasi? Apakah mungkin darah bawa rempeyek? Tidak mungkin. Otomatis harus ada perubahan. Karbohidrat harus berubah dulu menjadi zat yang mudah dibawa oleh darah. Nah, ujung-ujungnya adalah sel itu maunya apa? Jika kita makan karbohidrat, sel maunya glukosa. Jika sel kita makan protein, ada daging dan telur di sini, sel maunya asam amino. Di sini ada minyak trigliserid, sel maunya adalah asam lemak dan gliserol. Kemudian jika kita ada mineralnya di makanan kita, ada sayur ada mineralnya, maka dia butuh ion dibebaskan. Nah, Bapak Ibu, zat-zat ini hanya bisa didapatkan oleh sel jika lambungnya ini berfungsi dengan baik. Lambung berfungsi dengan baik dengan catatan apa? Asamnya harus bagus, harus kuat asamnya, tidak boleh netral. Nah, di sini saya simulasikan, kita makan makanan ya, kemudian lambungnya netral ya, kena obat ma dan netral sama lambung, maka otomatis total kita punya menu makanan 2655 kilokalori. Karena manusia ini sering menetralkan lambungnya, jadi asam lambungnya dinetralkan, maka energinya yang diterima oleh sel ini cuma 1578, padahal disiapin 2655, yang didapatkan cuma 1578, lebih kecil. Apa yang terjadi? Padahal dibutuhkannya untuk sel berapa? 2200 kilokalori, disiapin 2655 kilokalori, yang didapatkan cuma 1578, tekor dia. Apa yang terjadi? Sel akan lemah dan banyak mati. Sel imun akan lemah, lambat merespon tulang, lambat untuk merespon kuman dan lambat mengenali kuman, mudah terjadi badai sitokin. Jadi ini rentetannya. Jadi Bapak Ibu jangan, ya, kita tidak boleh memisahkan antara ini sel imun itu tidak butuh nasi. Tidak Bapak Ibu.
Sel imun juga manusia. Sel imun adalah sel. Seperti tentara. Tentara ini kalau nggak kasih makan, apakah kuat dia berperang? Itu analoginya. Jadi kita pastikan bahwa sel-sel imun kita ini mendapatkan makanan sehingga dia bisa melakukan tugas dia dalam mengamankan seluruh sistem tubuhnya. Nah, sekarang kita bicara komunikasi antar sel tubuh manusia. Tadi saya sampaikan bahwa manusia ini sekian triliun sel, ya kan? Sekian triliun sel. Bayangkan aja kita hidup di negeri ini, bertetangga. Apakah kita diam aja terus nggak komunikasi? Enggak juga, bukan? Sel juga punya komunikasi antar sel. Baik tetangga dia maupun dengan sel imun dia. Seperti kita komunikasi dengan tetangga kita dan komunikasi dengan satpam dan polisi kita. Jadi itu komunikasinya. Nah, setiap sel tubuh manusia mempunyai reseptor untuk menerima sinyal komunikasi. Kalau kita ini dalam kehidupan sehari-hari, kita punya mulut bisa komunikasi. Jadi mulut ini adalah reseptor. Cara ngomong, telinga juga reseptor untuk menerima bahasa dari lawan komunikasinya. Sel pun sama, dia mempunyai reseptor sekaligus dia bisa melontarkan sinyal. Nah, reseptor dari sel itu juga terbuat dari glikoprotein. Terus apa bahasanya? Ada hormon, ada sitokin, senyawa agonis dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ini sel ya, ini sel. Ini kan saya butuh ini sel ini. Saya perbesar aja yang ini kulitnya sel. Jadi ini adalah reseptor, ini adalah bahasa-bahasanya. Begitu. Jadi kita coba simplify, kita coba lebih sederhanakan bahwa sel juga bisa bicara dengan tetangga dia maupun dengan aparat pengaman dia ataupun dengan musuhnya dia. Dia bisa bicara, bisa komunikasi. Nah, sekarang kita bahas reseptor ACE2 pada tubuh manusia. Nah, reseptor ini adalah reseptor yang akan dituju oleh virus COVID-19 itu. Apa sih ACE2 ini? Jadi ACE2 itu adalah singkatan dari angiotensin converting enzyme 2. Angiotensin converting enzyme. Kalau dibaca tulisan suatu enzim yang mengkonversi angiotensin 2. Nah, itu aja paling gampang. Satu enzim yang mengkonversi. Enzim itu apa? Memotong. Nah, itu aja. Merubah. Itu tugas enzim. Apa yang dirubah? Angiotensin 2. Nah, sekarang coba kita pelajari secara besar. Jadi gini, Bapak. Ada organ ginjal dan organ liver. Liver ini akan memproduksi namanya angiotensinogen. Artinya dia memproduksi bahan baku atau calon hormon angiotensin. Targetnya siapa? Yaitu sel pembuluh darah, ya. Pembuluh darah. Tapi sel pembuluh darah ini hanya bisa menerima angiotensin 2. Nah, ini. Ingat, dari liver angiotensin aja, angiotensinogen yang diminta oleh reseptor sel paru-paru, pembuluh darah, jantung itu adalah angiotensin 2. Berarti ada yang rubah. Oke. Dari liver akan ketemu enzim renin dari ginjal untuk merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 akan dirubah lagi oleh paru-paru, oleh ACE ya, menjadi angiotensin 2. Inilah yang akan masuk diterima oleh sel yang mempunyai reseptor angiotensin 2. Apa yang terjadi? Tugasnya angiotensin 2 itu adalah memerintahkan, sel paru-paru, kamu segera mengkerut. Nah, itu perintahnya begitu. Kamu segera mengkerut. Maka dia mengkerut. Gitu kan? Nah, bayangin Bapak Ibu, ada 10 perintah untuk mengkerut. Dihitung oleh tubuh. Kalau 10-nya ini mengkerut semuanya, maka ini paru-paru nggak akan bisa mengembang, kapan mengembangnya gitu kan. Makanya di sini ada kopling, yaitu
namanya ACE ini, mengkopling dia, ya kan? ACE2 ini. Nah, jadi angiotensin ini ACE ini merubah satu menjadi dua. Nah, kemudian begitu ada ACE2 ini, maka tolong ada 10 angiotensin 2 ini yang dirubah oleh ACE2 ada 5, sehingga hanya 5 yang diterima oleh sel untuk mengkerut. Jadi gitu. Jadi kalau di mobil begini, apabila mau ngegas mobil gaspol, di depan ada mau nabrak, yang paling gampang Anda kopling. Begitu Anda kopling, otomatis meskipun Anda gaspol pun itu mobil tidak akan jalan. Itulah tugas angiotensin converting enzim 2. Dia mengkopling. Begitu. Nah, terus apa yang terjadi jika ACE2 ini dikuasai oleh virus? Nggak ada kopling. Jadi bayangin ibu nyopir nggak ada kopling. Sudah masuk gigi 2, gigi 3. Apa yang terjadi? Ya, mobil itu akan terus jalan. Nggak ada yang membypass kekuatan dari mesin tadi. Makanya pada mereka yang terkena COVID-19, kalau sebagian besar ACE itu dikuasai, ya detak jantung akan naik, tensi juga akan naik, paru-paru juga sulit untuk menerima oksigen karena dia mengkerut terus, nggak bisa ngembang, begitu. Jadi ini yang dilakukan oleh virus ya, dan yang dilakukan oleh ACE2 tadi. Oke, jadi intinya adalah peran ACE2 adalah sebagai bypass atas perintah hormon angiotensin 2 untuk dia dilatasi, melebar, sehingga pembuluh melebar, paru pun mengembang. Jika dikuasai oleh virus, maka akan menyempit terus. Ya, gimana kita bisa ngambil oksigen, jantung akan naik dan sebagainya. Jadi paling gampang menganalogikan adalah ACE2 adalah sebagai kopling pada kendaraan bermotor. Udah itu aja, yang paling gampang. Nah, sekarang kita bicara hukum pertahanan tubuh manusia. Jadi Bapak Ibu, ini adalah saya ngajak Bapak Ibu untuk membaca dan berpikir. Saya mulai dari paru-paru, saya ambil dari paru-paru aja, satu contoh ya, paru-paru. Kemudian ini saya perbesar, ada sel paru-parunya begini bentuknya ya. Kemudian ingat, di sel ini punya reseptor. Ini saya tulis aja dua aja reseptornya ya, CLR sama TLR. Yang hijau ini CLR, yang kuning ini TLR ya. Reseptor itu adalah mulutnya sel untuk komunikasinya sel ya. Dia bisa menerima sinyal itu. Indranya sel, lebih tepat indranya sel, panca indranya sel. Oke, saya lingkari. Kemudian ada namanya kuman. Kuman ini ada bakteri, ada virus, ada parasit, ada yeast dan sebagainya. Nah, kuman ini punya namanya dalam bahasa biologi ya, itu PAMPS, Pathogen Associated Molecular Pattern. Jadi gini Bapak Ibu, patogen itu juga punya karakter seperti Bapak Ibu, kita ketemu seseorang, kemudian kita berpikir, oh orang ini orang baikkah atau orang jahatkah? Nah, sinyal yang dikeluarkan oleh seseorang yang diterima oleh kita itulah menjadi PAMPS. Nah, dalam bahasa biologi PAMPS. Jadi suatu bahwa sel kita ini mengenali bahwa ini patogen, tapi nggak tahu patogen apa, begitu. Nah, di mata sel paru-paru dan semua sel kita, indera itu dinamakan PRRS atau Pathogen Recognition Receptor. Artinya dia itu bisa mengenali itu patogen. Begitu. Jadi dia mengenali dari ciri-ciri PAMPS itu. Kita lanjut ya. Saya skenariokan bahwa virus ini patogen, kemudian dia masuk ke dalam sel. Dia masuk ke reseptornya dan dia masuk ya, makanya dia masuk sini. Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada saat virus tadi masuk ke dalam sel paru. Ini contoh ya, sel paru saya ambil.
Dan ini bisa mengalami semua sel lain. Cuman saya ambil satu contoh pada sel paru, biar kita bahasanya lebih mengerucut. Pertama, sel ini akan mengeluarkan DAMPS. Kalau orang di kita, begitu kita dipukul orang, apa yang terjadi? Kita minta tolong, gitu ya. Minta tolong. Tolong, itu namanya DAMPS. Sel ini akan kasih tahu bahwa saya adalah sel yang diserang oleh virus. Yang kedua, dia akan ngasih tahu, akan mengeluarkan namanya interferon. Ini juga golongan dari sitokin, sinyal ya. Yang ketiga, setelah dia interferon, maka untuk apa dia? Dia akan mengasih tahu tetangganya dia. Ngasih tahu, aku diserang virus ini. Tetangga dia akan melakukan apa? Protection. Dengan dia membuat lendir dan mengeluarkan SIGA. SIGA itu adalah antibodi A yang dikeluarkan bersama di mukosa di dalam sel paru-paru itu, yang epitelnya. Do protection. Dia akan lendir. Makanya pada saat kita ini ada terserang kuman, kita keluar ingus, bersyukurlah, berarti ada proteksi di situ. Jadi ingus kita itu, lendir kita itu adalah bagian dari proteksi untuk menangkap virus dan membunuhnya kalau masih sempat. Kalau kita kuat ya selesai, virus akan masuk, ditangkap oleh SIGA ini. Terus apa lagi? Nah, Bapak Ibu, di belakang sel yang keinfeksi ini, Allah sematkan itu adanya reseptor, bukan reseptor ya, ada ujung saraf yang begitu sel tadi itu kena infeksi virus, maka akan men-trigger timbulnya histamin. Akhirnya kita akan merasakan sakit. Itu histamin. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada sel yang sudah terinfeksi ini, apa yang dilakukan juga? Dia akan melakukan autofagi. Jadi respon pertahanan dari dalam sel. Autofagi. Tapi autofagi ini bukan autofagi yang sering kita dengar akhir-akhir ini dengan kita keto atau kita membuat sel lapar. Oh, ini ada kesalahan yang agak lumayan fatal memahami autofagi pada saat kita sel keserang virus tadi ya. Nah, demikian juga pada kita punya sel imun, yaitu makrofag. Bapak Ibu, di paru-paru ini juga ada sel imun yang dia patroli makrofag. Dia punya juga PRRS, dia punya loh sinyal juga. Oh, lawang orang sipil aja, sel sipil aja punya sinyal, punya kemampuan mendeteksi bahwa itu kuman atau bukan, apalagi ini polisinya, pasti dia punya sinyal juga. Maka dia akan tahu ini ada infeksi ini, begitu. Dan juga melihat juga dia, ternyata ada yang keserang karena sel paru-paru tadi yang terinfeksi mengeluarkan sinyal di AMPS, tolong gitu. Dia tahu. Nah, undang-undang di dalam sel tubuh, begitu makrofag melihat terjadinya adanya sel yang terinfeksi, maka dia akan membunuh, dimakan dia. Gitu ya, fagosit. Makanya inilah yang harus kita pahami di sini, Ibu. Jangan sampai makrofag ini membunuh massal. Jika sampai terjadi pembunuhan massal, maka otomatis terjadilah badai sitokin. Manusia ini akan terserang dua hal. Pertama, kematian sel akibat virus. Yang kedua, kematian sel akibat fagosit dari sel imun. Ya, kita lanjut ya. Dari histamin ini akan membuat inflamasi, membuat sakit, ngasih tahu ke sistem saraf pusat, saya terserang ini. Maka dia akan merasakan sakit, demam, dan sebagainya. Dan yang terjadi adalah, maka tubuh memerintahkan pembuluh darah untuk melakukan dilatasi yang masif di pembuluh darahnya, supaya sel imun banyak yang masuk. Jadi leukosit masuk ke tempat lokasi atau tempat kejadian perkara. Begitu. Ada monosit, di mana sel ini adalah sel darah putih, yang akan dia bisa bertransformasi menjadi nambahin pasukan makrofag
untuk membunuh virus dan membunuh sel yang sudah kena infeksi. Yang kedua, dia ngasihkan pasukan namanya dendrit. Dia makan virus ini dan jadi dendrit. Kemudian dendrit untuk apa? Dia itu informan. Jadi gini Ibu, pada saat ada seseorang lapor, ada seorang pembunuhan atau kecurian dan sebagainya, maka datang polisi. Yang pertama kali yang akan diinterogasi itu adalah siapa? Yang minimal daerah, orang yang ada di daerah itu, atau mungkin pelapornya. Nah, dendrit itu begitu, dia akan memfagosit patogen ini, dan dia akan ngasih informasi kemana? Ke namanya limfosit. Nah, limfosit ini. Limfosit ada dua, sel T helper sama sel T killer, dan ada B sel. Dia ngasih tahu, kemudian T helper akan ngasih tahu B sel, dan ini bolak-balik. Sel T killer CD8 juga akan membantu membunuh DMPS dan juga membunuh patogen juga. Jadi ingat, di sini ada pasukan pembunuh cukup banyak. Tapi belum membunuh virus, Ibu. Belum membunuh virus. Nah, akhirnya lahirlah antibody, Ibu. IgM namanya. IgM, ini antibody yang sederhana. Dia universal, dia mencari tahu. Mencari tahu. Setelah ada IgM, belum selesai Bapak Ibu. Target dari tubuh manusia ini supaya bisa mempertahankan tubuhnya dari virus, maka dia harus bisa bikin IgG. Begitu ada IgG, maka dia bisa selektif untuk membunuh, hanya membunuh patogen tadi. Jika makin lama kita tidak bisa membuat IgG ini, maka makin banyak kematian, baik akibat oleh virus maupun akibat oleh sel imun kita yang membunuh sel yang terinfeksi. Taruhlah begini, ada 1 juta sel paru-paru, yang terinfeksi ada 200.000. Jika kita tidak segera mencari tahu siapa virus itu dengan memberikan antibodi yang spesifik dengan IgM ini, maka 200.000 itu akan mati. Berarti 20% sudah mati. Kalaupun dia selamat, dia cacat. Jadi, melawan virus dan kuman, ending kita adalah membuat antibodi bernama IgG ini. Untuk dapat IgG, harus menjalani proses yang sudah saya sampaikan tadi itu. Nah, apa yang terjadi dalam sel ini, Bapak Ibu? Itu sama kok dengan kejadian di luar tubuh kita kok. Contoh ya, pada saat kita ini ada kejadian perkara, ada kecelakaan atau apa ya, atau kebakaran, kita pasti minta tolong dan lapor. Lapornya pasti akan datang ke aparat, kemudian akan ada interogasi dan sebagainya. Dia akan mencari tahu siapa yang menyebabkan kebakaran ini. Sampai dia jawab. Jika dia gagal menjawab kenapa terjadi kebakaran, pasti akan terjadi banyak kebakaran. Dan pasti banyak orang ditangkap sebagai suspek. Padahal belum tentu dia salah. Jadi IgG itu adalah produk dari intelijen yang akan bisa dengan jitu bahwa inilah penyebabnya. Setelah dapat IgG ini, setelah dapat data intelijen, maka itu disimpan sebagai database dan disimpan. Jika ada kejadian serupa, kita sudah tahu datanya. Oh, orang ini yang bikin perkara. Oh, orang ini, begitu. Nah, tapi Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa sejak ada jadi infeksi, respon korban, kemudian respon sel imun sampai terjadinya IgG itu, antibodi itu tidak gratis, Bapak Ibu. Tidak gratis. Dia semua butuh energi, dan itulah kerja dari seluruh sistem tubuh kita. Tidak bisa dengan 1-2 obat selesaikan. Sampai sekarang virus tidak ada obatnya. Dan ternyata yang bisa ngobatin virus ini apa? Sistem imun tubuh kita. Seberapa canggih, seberapa cerdas sistem imun tubuh kita. Bukan seberapa kuat, Bapak Ibu. Nah, ini dilihat dari pattern ini, hati-hati, Bapak Ibu. Jangan sampai cuma memperkuat imun saja. Dengan mempersenjatai, makrofag ini dipersenjatai. Tolong
kita hanya ngasih senjata ke makrofag ini aja, tanpa kita latih kecerdasannya. Ini sama saja kita ngasih senjata contohnya ke aparat reguler yang canggih, tapi kita tidak ngasih kecerdasan dalam sisi intelijen, maka senjata itu akan salah gunakan, akan membunuh banyak korban. Nah, oke. Tadi adalah aturan atau hukum pada sistem imun pada tubuh kita. Nah, sekarang coba kita cek lebih dalam lagi. Tadi kan saya bicara tentang PAMPS dan PRRS. Jadi bakteri, virus, parasit, yeast itu punya ciri-ciri, punya suatu molekul, suatu tanda yang di mata sel kita, di mata sel ini, ya, di mata sel ini, bahwa mereka adalah kuman, namanya PAMPS. Nah, sebaliknya di dalam sel kita ini, itu namanya ada PRRS. Nah, siapa aja dia? Lah ini TLR, CLR, NLR, dan RLR. Ini ada di dalam kulitnya sel kita, dan juga ada di dalam sitoplasma sel kita. Nah, yang di dalam inilah Bapak Ibu, sensor yang dalam ini yang akan bertugas sebagai autofagi. Jadi pada saat kita di luar, kita punya sensor, pada saat dia masuk ke dalam, kita punya, dan kasih satu kesempatan. Jadi sel tadi begitu dia keinfeksi, maka dia punya satu kesempatan terakhir untuk mempertahankan dia, yaitu dengan jalan autofagi. Apa autofagi itu analoginya? Begini Bapak Ibu. Jika kita ketemu seorang yang jahat sama kita bisa menghindar. Jika masih bisa. Jika sudah tidak bisa menghindar dan dia mendekati kita dan dia memukul kita punya satu chance. Kita balas dia dalam pertarungan. Nah, seberapa lama autofagi ini berhasil? Karena kita ada waktu batasannya. Jika kita gagal, maka virus akan replikasi, atau jika kita terlalu lama, maka kita akan ketahuan oleh sel imun. Kita akan dimakan oleh sel imun kita, makrofag dan lain-lain. Jadi, dan untuk melakukan autofagi itu butuh energi. Tidak dengan malah kita memperkecil energi. Butuh ATP. Karena pekerjaan ini, membunuh sel imun, membunuh bakteri atau virus yang masuk dalam sel kita, itu bukan pekerjaan mudah. Seperti kita dipukul orang dan kita membalas, untuk membalas kan butuh energi. Bayangin kita belum makan dipukul, ya kita mungkin saya yakin untuk membalas setengah mati. Karena kita butuh energi untuk melakukan perlawanan. Nah, sekarang kita masuk ke autofagi. Jadi materi ini dan materi autofagi ini juga menjelaskan pada skenario hukum pada saat kita melawan virus tadi ya. Autofagi ini apa sih? Autofagi adalah fitur daur ulang dalam sel. Jadi awalnya dia adalah untuk daur ulang, tapi dia juga bisa untuk pertahanan diri. Jadi pada saat kita kelaparan, kita puasa misalkan, atau kelaparan, maka jika sel tadi kelaparan karena nggak ada makanan yang dibawa oleh darah, maka sel tadi diperbolehkan oleh Sang Pencipta untuk apa? Untuk merubah semua komponen yang ada di sitoplasmanya, di gudang selnya, untuk menjadi makanan yang dibakar oleh mitokondria. Jadi di dalam sel juga punya bakaran, yaitu di mitokondria. Yang kedua, jika ada organel itu organnya sel, Bapak Ibu. Organnya sel. Kalau organ manusia jantung, paru-paru, organ sel itu namanya organel. Ada ribosom lah, ada mitokondria lah, dan lain-lain. Jika ada yang rusak, maka autofagi skema ini akan
menggiling ya, dan akan mengganti yang baru. Itu autofagi. Dan terakhir adalah jika ada virus masuk, pada saat virus tadi replika RNA-nya, autofagi jika dia kuat, dia tahu bahwa itu adalah virus, maka dia bisa untuk menghentikan terjadinya replika virus tadi dengan autofagi. Cuma ada bedanya. Kalau autofagi untuk menghentikan virus, replika virus, itu butuh energi. Kalau autofagi untuk mendegradasi sitoplasma, itu pada saat sel tadi kelaparan. Jadi jangan sampai kejadian Bapak Ibu ya, kita perang virus, malah kita bikin sel kita kelaparan. Jangan. Berbahaya itu Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi masuk lagi ke slide ya. Jadi pada saat autofagi untuk menghancurkan kuman yang masuk ke dalam sel, ingat autofagi ini terjadi di dalam sel ya. Kuman sudah masuk dalam sel, autofagi terjadi di dalam sel, maka dia butuh butuh ATP, energi sel. Nah, sini Bu. Jadi pada saat ada infeksi masuk, maka akan men-trigger, PRRC akan men-trigger terjadi autofagosum, akan mengaktifkan lisosom. Ini dalam suatu bagian yang dia penuh racun. Dia akan mengambil itu kuman tadi. Langsung betul diambil, kemudian dilingkari, di situ akan kasih cairan-cairan yang sangat-sangat kuat untuk mengoksidasi, contoh H2O2, racun dan sebagainya di situ. Sehingga dia virus tadi itu langsung hancur dia, virus itu. Tapi ini jika sel tadi masih kuat Bapak ya. Jika sel dan derivasi masih kuat dan dia dapat makanan yang baik. Nah, komponen yang terlibat dalam autofagi apa aja? 1. PAMPS, itu adalah dari kuman yang sudah masuk dalam sel untuk menginduksi PRRS, sensor yang ada di dalam sel. Nah, dia sudah melakukan langkahnya, dia bikin autofagosum, lisosom itu yang membunuh ya, breakdown dan plus sinyal interferon. Jadi pada saat virus masuk itulah di dalam sel tadi akan mengeluarkan interferon. Dia akan minta tolong, ngasih tahu sel sebelahnya, nah di sini. Dan adanya PRRS sel tadi akan menstimulasi dendrit dan sitokin sehingga terjadi skema pembuatan antibodi. Nah, Bapak Ibu, pada saat satu sel itu kena infeksi virus, masih ada satu change bagi sel tadi untuk hidup, yaitu melakukan autofagi. Dan langkah ini, autofagi ini tidak cuma untuk hidup, tapi juga untuk upaya untuk menghentikan terjadinya replika virus di dalam tubuhnya, sekaligus dia ngasih sinyal ke sel tetangga dan sel imun bahwa saya diserang oleh virus. Jadi itu tugasnya autofagi dalam konteks menangani infeksi virus. Dan pada konteks menangani infeksi virus, autofagi itu justru butuh energi, bukan dengan tidak butuh energi. Dan energi yang paling mudah itu apa? Glukosa. Paling mudah glukosa, bukan lemak. Lemak itu harus pecah di trigliserid menjadi asam lemak dulu. Asam lemak itu, ingat, coba gambarkan Anda, Bapak Ibu, gambarkan aja molekul lemak itu berapa karbon, 18 karbon misalkan. Lemak itu yang dipecah sebagai energi sel itu harus menjadi keton, menjadi asetil CoA dulu. Dan pemotongannya setiap cycle itu butuh paling enggak 1 atau 2 ATP. Kalau glukosa tidak, dia instan dia. Jadi itu yang harus kita pahami, justru disinilah kita butuh glukosa. Jadi bisa dibayangkan ya, lupa bagaimana orang diabetes, ya pelik juga gitu kan. Jadi sini yang ada sakit diabetes jangan putus asa, ada obatnya kok, ada solusinya kok. Tinggal Anda mau enggak untuk mencari cara untuk sembuhan diabetes. Diabetes itu bisa disembuhkan, ada caranya. Dan kami sejak 2015 sampai sekarang banyak nangani hal itu dan banyak yang terbantukan dengan skema tadi. Tinggal Anda mau apa tidak gitu aja. Nah, sekarang kita masuk ke sel imun. Jadi ini banyak Ibu yang kita pelajari ya.
pelajari manusia. Padahal ini kita hanya bicara tentang infeksi virus ya. Saya nggak tahu di berapa semester kok kita kuliah ini. Nah, oke, saya masuk ke blood cell diferensiasi ya. Kita punya sistem imun ada dua, Bapak Ibu. Satu innate imun, satu adaptif imun. Innate imun itu apa sih? Imun yang reguler. Kalau di negara kita itu polisi yang reguler, polisi patroli yang reguler. Apa yang adaptif itu? Yang dia menyidik, serse, bin dan sebagainya. Jadi apa aja yang innate imun ini? Yaitu makrofag dan dendrit. Apa yang adaptif imun? Ada T sel, ada B sel. Ada dua di sini. Yang saya sebutkan makrofag dan dendrit ini hanya dua dari sekian banyak jenis, ada granulosit dan sebagainya. Saya ambil aja dua aja dulu. Makrofag dan dendrit dari grupnya monosit ini. Nah, T sel itu apa sih? Sel darah putih yang diproduksi oleh timus yang menerjemahkan APC. Apa sih APC itu ya? Antigen presenting cell. Untuk apa dia? Siapa dia? Masih ingat tadi penjelasan saya tentang hukum imun itu ada di dalam dua slide tadi di awal. APC itu adalah suatu informan yang dilakukan oleh dendrit. Nah, terdiri dari apa saja? Ada CD4 helper dan ada Jadi APC ini diterima oleh CD4 atau T helper yang dia menerjemahkan. Ada TH1 dan TH2. Kemudian APC ini juga diterima oleh CD8. Ini untuk membunuh. Dan juga ada satu sel yang lain yaitu T sel memory. Ini untuk mengingat jika sudah terjadi antibodi. Yang kedua adalah B sel. Ini adalah fokus yang memproduksi antibodi. Kalau T sel itu yang menerjemahkan informasi ke B sel yang bikin antibodinya. Jadi kalau mungkin di negara kita itu begitu ada kejadian perkara, ditangkap oleh polisi reguler, kemudian polisi reguler akan ngasih informasi. Nah, polisi reguler yang ngasih informasi ini adalah APC atau dendrit. Dikasihkan mungkin ke reserse. Reserse ini akan bikin banyak sekali penyidikan. Gitu kan? Penyidikan inilah yang akan menghasilkan namanya kesimpulan apa penyebabnya. Nah, penyidikan tadi itulah untuk menghasilkan kesimpulan itu adalah B sel ini. Nah, B sel ini dilengkapi oleh reseptor antigen dan T helper. Jadi dia menerima sinyal dari T helper yang menerjemahkan informasi dari dendrit. Kemudian dia memproduksi antibodi dan men-switching antibodi. Dia bikin suatu kesimpulan awal, dicobakan, dilakukan, di lapangan. Oh, gagal ternyata. Dia merubah lagi kesimpulannya. Dia merubah lagi. Dia bisa membuat skenario dengan membuat switching antibodi sampai didapatkan antibodi yang pas. Setelah ketemu antibodi yang pas, maka akan disimpan menjadi memori antibodi. Itulah yang akan disimpan. Jadi seseorang yang sudah survive dari COVID, maka dia punya antibodi untuk jenis virus COVID yang kena waktu itu. Kalau virusnya berubah, ya beda lagi. Dan kita ini tiap hari berperang, Bapak Ibu. Sel kita berperang. Karena banyak sekali di sini kuman. Tidak cuma virus, tidak cuma COVID-19, banyak virus yang lain. Tapi kita kuat sehingga cepat, sehingga kita tidak sampai sakit. Nah, ini tahapan kombinasinya. Jadi APC itu ya antigen presenting cell, ini di tubuh kita dendrit namanya ya, sel dendrit. Ini antigen, ini virus atau kuman, salah ya. Itu dia jadi antigen dimakan oleh dendrit jadi menjadi APC istilah saja. Kemudian dia kasih informasi ke T helper dan juga informasi ke T pembunuh, killer. Dia langsung jalan nih. Cuman T helper dia tujuannya ke B sel. Ngasih tahu B sel, ini ada informasi nih. Tolong bikinkan antibodinya. Ya, gitu aja. Oh, B sel menganalisis, kemudian dia kasih lagi antibodi 1 IgM. Dikasihkan ke darah. Oh, enggak cocok, masih banyak pembunuhan. Datang lagi. Makanya
Di sini nih proses inilah yang bikin waktu lama Bapak Ibu. Inilah butuh kecerdasan. Jadi bayangin, seorang aparat, suatu reserse atau intelijen, seberapa cepat dia bisa memutuskan perkara, mencari penyebab perkara itu sehingga dia tahu solusinya. Kecepatan itulah yang ditunggu. Makin lama makin banyak kerusakan, sehingga kematian. Makin cepat maka makin cepat pulih, sehingga dia tahu bahwa ada virus, ada kuman. Jadi kekuatan seorang dari kuman itu bukan kekuatan pasukan regulernya, bukan, tapi seberapa cerdas dan sigap dan tangkas sistem imun dia. Jadi itu yang harus kita pahami di sini. Nah, sekarang masuk antibodi. Antibodi itu apa sih? Antibodi adalah suatu senyawa kecil dari glikoprotein juga, yang dia itu tugasnya apa sih? Ngasih tahu sel aparat. Nah, contoh, ini virus. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang nandain, ini sulit sel fagosit ini sulit. Maka dibutuhkan, dan sel fagosit itu punya penangkap. Nah, itu plek ditangkap langsung dimakan ini. Ya gini. Jadi mudah sekali. Apa analoginya? Oh, begini ya Ibu, paling gampang. Ini mesin ya. Ini mesin 4G63 turbo punya Lancer Revolution. Oke, saya ingin membongkar mesin ini. Semua mur dan baut itu adalah spike mesin. Spike mesin. Kalau ini spike virus, gitu ya. Oke. Waktu bongkar, saya punya satu kunci aja, tuas. Ini sel imun. Adaptor dari semua kunci ini, baut dan mur ini, saya punya kunci shock yang banyak ini. Inilah antibodi. Jadi tugas Bapak Ibu adalah, sel Bapak Ibu adalah bagaimana kecepatan untuk menentukan, oh ini pakai kunci pas ini, oh kunci 12 ini, oh ini kunci shock ini. Untuk membongkar atau mengenali baut dan mur sehingga dia bisa dipasangkan, diongkek, ya gitu kan, terbuka. Nah, jika seorang montir sudah tahu bahwa mesin ini hanya butuh kunci sekian, maka itulah namanya antibodi. Demikian juga jika tubuh kita tahu bahwa untuk menghadapi virus COVID mutasi ini, oh ternyata dia butuhnya ini kok, oh ternyata butuhnya ini kok, kuncinya ini kok, itu aja. Jadi mudah kan ya, kita belajar antibodi ini, nggak usah bikin sulit. Begini cara kerjanya dia. Dan kita bersyukur bahwa sel imun kita yang bisa memfagosit ini banyak jumlahnya, dan dia dikasih banyak sekali reseptor atau mungkin kayak kunci pas begini, tinggal kita mencari apa sih kunci pasangannya, itu aja supaya pas dengan spike-nya virus atau kuman. Dan ini dilakukan oleh setiap kali ada infeksi Bapak Ibu. Tidak cuma virus saja, bakteri juga, parasit pun juga demikian. Skemanya sama, hanya beda ukuran saja. Kalau parasit besar molekulnya, dia butuh banyak kunci, seperti kita membongkar mesin. Kalau virus kecil sehingga dia bisa dimakan, begitu. Jadi itu antibodi. Nah, sekarang saya lebih dalam lagi. Gimana sih bentuk antibodi itu? Ya kayak gini. IgG ini adalah antibodi tujuan untuk masalah virus ya. IgM ini antibodi awal. Kemudian IgA ini adalah antibodi juga termasuk awal yang ada di dalam mukosa sel ya. Ada di dalam mukosa sel. Jadi dia akan bercampur dengan lendir. Makanya saat kita ada infeksi di dalam pernafasan kita, kadang-kadang kita bangun tidur kok keluar lendir. Ya, bersyukurlah itu antibodi Anda bekerja itu. Dia mengenali dan langsung mengeluarkan itu. Setelah dia keluar, segar lagi. Atau saat kita makan sesuatu, terus perut ini sebah itu. Bersyukurlah bahwa di situ ada mucin, ada antibodi, ada mucin lendir yang bercampur antibodi sehingga kita muntahkan keluar banyak lendir di situ. Itu bagian dari pertahanan tubuh. Itu adalah IgA. IgA itu keluarkan dari B sel yang terletak di balik epitel. Jadi epitel kan sel yang paling keluar nih ya di dalam organ. Di ini ada B sel juga, dia bisa ngeluarin tuh. Situ. Nah,
Jadi semua senyawa-senyawa tadi ini ya, antibodi ini diproduksi oleh B sel. Nah, kecepatan produksi antibodi itu penentu keselamatan pasien. Tanpa antibodi, maka sel imun itu akan bingung siapa yang mau saya fagosit. Yang jelas dia punya dua cara. Satu adalah jika saya ketemu sel bakteri atau virus, saya bunuh dia. Yang kedua, jika saya ketemu sama sel terinfeksi karena mengeluarkan senyawa DAMPS atau senyawa ini menandakan bahwa dia terinfeksi, maka SOP standarnya sel imun adalah dengan cara memfagosit, membunuh. Jadi dua dibunuh, satu virusnya atau kumannya, yang kedua adalah sel yang terinfeksi. Ya kalau dua-duanya disikat semuanya ya mati semua kan. Maksudnya yang disikat kan hanya cuma virus saja. Sel yang terinfeksi jangan dibunuh, kasih dia waktu untuk melakukan autofagi. Begitu. Sehingga selamat semuanya. Nah, itulah pentingnya antibodi. Makanya kekuatan seorang itu bukan kekuatan dengan menambah imun booster saja, bukan itu. Tapi seberapa cerdas sistem imun kita. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga. Kita belajar tentang glikoprotein. Nah, ini Bapak Ibu, bentuknya begini, glikoprotein. Pasti kalau kita yang backgroundnya bukan dari ya biologi atau apa ya mumet lihat ini, tapi gampang aja, santai aja. Senyawa ini itu adalah senyawa dari protein ya yang berikatan dengan gula. Cuma bedanya gulanya itu bukan sebagai sumber energi. Gula di sini sebagai kata sandi. Informasi biologis. Jadi rantai gula itu sebagai informasi biologis. Itu yang akan menempel, itu yang akan menangkap dan sebagainya. Menangkap siapa? Menangkap kuman. Kalau bagi kuman nempel ke siapa? Nempel ke reseptor sel. Begitu. Nah, rantai gula pada glikoprotein berasal dari nukleosida DNA. Nah, fungsinya untuk apa sih senyawa glikoprotein ini? Untuk antibodi, untuk pelindung, pelembab, epitel, reseptor sel, jaringan struktural dan sebagainya. Dia sangat kental, dia lendir bentuknya, dia pengisi sel, dia punya banyak fungsi. Nah, saya gambarkan begini. Intinya adalah senyawa ini terdiri dari protein yang berkaitan dengan gula. Nah, itu aja. Ini proteinnya, rantainya. Ini gulanya. Maka jadi ini. Nah, sudah begini. Ini sederhana begini ya. Jadi bayangin kalau ini masing-masing punya. Ya, di situ akan semacam banyak kayak satu tali yang dia punya banyak tentakel. Gitu. Nanti bisa pelajari lebih lanjut, silakan pelajari. Tapi jika ingin memahami ini semuanya ya coba sempatkan waktu untuk belajar glikoprotein. Jadi senyawa ini seperti bulu molekuler yang menjulur ke samping. Nah, kalau saya bikin ilustrasinya begini Ibu. Ini sasis mobil, truk ya. Nah, ini begini. Jika saya kasih bodinya base atau truk, nah ini bedakan. Nah, ini glikoprotein. Yang ini juga senyawa lain, proteoglikan, yang lebih panjang lagi molekul gulanya. Jadi truk, tapi dia akan berujung pada protein. Itulah kenapa Bapak Ibu, pada saat kita belajar di SD dulu ya, protein sebagai apa? Zat pembangun. Itulah fungsi protein. Pada di luar sel, dia akan menjadi acuan tempat dia untuk bergantung namanya senyawa-senyawa yang lain, glikoprotein. Seperti ini mobil ini, tempat bergantung bodi dan lain-lain, mesin dan lain-lain. Itulah senyawa glikoprotein. Jadi itu bayangkannya. Ini contoh glikoprotein. Kita pahami aja, di sini ada mucin, ada kolagen, nanti penting di paru-paru. Ya. Kemudian ternyata imunoglobulin juga, imunologi molekul juga dari glikoprotein juga. Kemudian enzim juga sebagian dari glikoprotein. Nah, cukup tinggi aja kita pahami pada konteks virus. Yang lain banyak ya. Jadi ini semuanya senyawa glikoprotein Bapak Ibu. Ini virus. Ini tempat saya perbesar tempat Jadi ini punya COVID glikoproteinnya, ini punya sel, SE2-nya diikat sama dia.
Jadi ini bentuk ikatannya. Jadi nempel ya. Sama-sama glikoprotein. Cuman sandinya beda-beda. Yang beda kan sandinya. Gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, setelah kita mempelajari tentang virus, kemudian tentang manusia, kita kemarin sudah belajar, tadi sudah belajar mulai dari manusia garis besar sampai ke pasukan imunnya. Kemudian kita juga sudah belajar glikoprotein. Nah, pada bab 4 ini maka coba kita rangkai. Jadi semua fitur tadi itu kita rangkai. Bagaimana jika manusia itu ketemu sama kuman. Nah, itu kan tadi kan sudah kita pelajari masing-masing bagian tadi. Sekarang kita rangkai. Nah, nanti pada bab kelima kita langsung terapkan secara strateginya untuk kita menghadapi berbagai macam kuman dan